Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Mbak Eko ya. Hari ini kita akan belajar TIK dengan materi PowerPoint. Bagaimana pembelajaran di rumah? Menyenangkan ya. Tidak harus bangun pagi-pagi, tidak harus dikejar-kejar mama untuk sarapan karena mungkin sudah harus berangkat. Tidak perlu bangun kesiangan. Yang penting tugas-tugas dikerjakan dengan baik. Ya, kita akan mulai materi TIK kelas 3 tentang PowerPoint ini. Kita mulai dari pengertiannya PowerPoint. Ya, PowerPoint adalah perangkat lunak yang paling umum digunakan untuk membuat alat bantu visual presentasi. Apakah tidak ada peralatan lain? Banyak. Cuma kita belajar PowerPoint karena memang ini paling umum digunakan, paling banyak digunakan di mana-mana ya. Apa toh itu presentasi? Presentasi itu orang yang menyampaikan informasi. Informasi itu bisa berupa berita, bisa berupa ilmu seperti ini. Pak Eko juga bisa dikatakan menyampaikan informasi, ya seperti ini. Orang yang menyampaikannya disebut presenter. Nah, contoh-contoh presenter seperti penyiar, pembaca berita, host, pembicara seminar, guru yang secara umum berprofesi sebagai pemberi informasi, itulah disebut juga presenter. Ya, kalau anak-anak bisa tidak disebut presenter? Bisa, kalau dia sedang misalnya mempresentasikan tugasnya di depan kelas, maka dia bisa disebut presenter pada saat itu. Ya. Nah, kalau untuk membuat presentasi itu yang paling penting adalah tidak terlalu banyak kata-kata, tidak terlalu banyak gambar. Buat seringkas dan sesederhana mungkin. Pakai font-font yang mudah dibaca, yang sudah umum dipakai, biasa dipakai. Lalu juga pakai latar belakang yang kontrasnya baik. Misalnya orang jarang sekali menggunakan latar belakang hitam untuk presentasi. Karena apa? Karena nanti kita akan kesulitan warnanya. Biasanya yang paling banyak dipakai ya warna putih. Kalau mau hijau ya hijau muda, biru muda, seperti itu, supaya nanti tulisannya bisa dibaca dengan lebih jelas. Nah, ini PowerPoint 2007 yang kita pasang di ruang komputer. Pak Eko memberikan pembelajaran ke PowerPoint 2007 supaya sinkron dengan apa yang diinstal di ruang komputer ya. Yang paling penting kita kita pelajari seperti ini. Ini ada namanya MS Office button. Di sini ini penggantinya file kalau di aplikasi yang lain. Ya, kalau diklik nanti perintah-perintah file itu ada di sini, seperti open, close dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di bawah. Ini ada namanya Quick Access Toolbar. Di sini perintah-perintah yang ada di sini, yang ada di file ini atau yang ada di ribbon ini, bisa dipindahkan ke sana dengan cara mengedit di sini. Kita klik di sini lalu kita tambahkan perintah apa saja yang bisa ditambahkan di sini. Ini supaya aksesnya cepat. Misalnya kita mau menyimpan, tidak perlu klik ke sini dicari simpan, tidak, tapi kita bisa langsung ke sini. Print bisa langsung, kita pakai ikon-ikon yang ada di sini. Nanti yang dipindahkan ke sini adalah ikonnya. Ya. Lalu di sini ada menu. Apa itu menu? Menu adalah deretan kata-kata yang mengandung perintah. Dilihat ini ada kata-kata home, insert, design, animation, slideshow, review, view. Ini adalah kata-kata ya, atau ini gabungan kata tapi satu arti. Ini disebut menu. Nah, di Office 2007 menu itu bisa juga disebut ribbon text atau menu text, tapi biasa disebutnya ribbon text, gitu ya.
Di bawah ribbon text itu ada ribbon. Ribbon itu artinya pita ya, ini dianggap sebagai sebuah pita. Di ribbon ini banyak ikon-ikon. Nah, apa itu ikon? Ikon adalah gambar kecil-kecil seperti ini yang mewakili perintah, simbol atau gambar kecil yang mewakili perintah disebut sebagai ikon kalau dalam dunia komputer ya. Lalu di sini ada dialog box launcher. Nah, kalau kamu klik pojok-pojoknya ini yang gambarnya seperti ini, kotak kecil ada segitiganya begini. Ini begitu diklik nanti akan ada kotak muncul seperti ini. Lalu ada group name, nama grupnya. Clipboard, slide, font, paragraph, drawing, editing, dan seterusnya. Nah, kita kembali ke tombol MS Office button atau Office button. Apa yang terdapat di Office button? Ini, kalau kita klik Office button seperti di sini, nah ini yang keluar gambar seperti ini. Ya. Ada new, open, save as, print, lalu ada close. Mungkin ada juga prepare yang mungkin juga akan kita gunakan. New itu digunakan untuk membuat lembaran baru, open untuk membuka file, save untuk menyimpan file, save as untuk menyimpan file dengan nama berbeda, atau kamu kalau mau membuat file cadangan. Biasanya ini file yang baru akan ada perubahan sedikit. Lalu print itu untuk mencetak. Ingat, gambar printer atau print itu bukan untuk mengeprint tetapi mencetak, karena tidak ada bahasa Indonesia mengeprint ya, yang ada mencetak. Lalu prepare ini digunakan untuk melakukan perubahan pada saat presentasinya berjalan, tapi mungkin ada hal yang harus diubah. Presentasinya tetap berjalan, kita pakai perintah prepare, maka kita bisa mengubah tanpa muncul di layar. Lalu ada close itu untuk menutup lembaran yang aktif. Ada exit itu untuk keluar dari PowerPoint-nya. Dibedakan antara close dengan exit. Close hanya untuk menutup file atau lembaran yang aktif. Kalau exit itu untuk keluar dari programnya, yaitu program PowerPoint. Juga save dan save as bedanya. Kalau save itu untuk menyimpan saja, kalau save as untuk menyimpan dengan nama yang berbeda atau menyimpan dengan file cadangan. Jadi bisa jadi kalau misalnya ada pertanyaan perintah untuk menyimpan lalu dijawab dengan save as, bisa jadi nanti disalahkan. Ya. Di dalam menu home ribbon itu ada clipboard, ada slide, ada font, ada paragraf, ada drawing, ada editing. Ini yang paling penting sering kita pakai, itu biasanya clipboard, slide, dan font. Paragraf sesekali kita pakai. Untuk awal-awal kita belajar, yang paling banyak kita pakai adalah ketiga ini. Lalu di menu insert itu seperti ini. Kalau kita klik menunya insert ini ya, seperti ini. Lalu ada insert tabel. Kita sudah belajar bagaimana menyisipkan tabel, atau kita sudah belajar membuat tabel di aplikasi yang lain. Lalu illustration itu isinya seperti ini. Kalau tabel di bagian kiri, lalu illustration itu bisa insert picture, insert clip art, bisa insert foto, insert shapes, smart art, chart, hyperlink, lalu ada juga word art ya, seperti ini. Fungsinya untuk apa? Nanti kita bahas di tempat yang lain. Lalu menu animation itu digunakan untuk membuat animasi ya. Ada custom animation, itu ada di bagian animation yang ini. Preview itu gunanya untuk melihat seperti apa toh jalannya animation sebelum slide-nya dijalankan sesungguhnya. Lalu ada transition slide to slide, perpindahan antar slide ya. Ada perpindahannya, ada yang pecah, ada yang mungkin dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah.
Lalu slideshow itu gunanya untuk menampilkan. Ya, kita bisa menekan F5 atau dari pojok kanan bawahnya PowerPoint, tapi kita juga bisa menggunakan menu slideshow. Ya. Slideshow ada from beginning, itu dari awal, from current itu dari slide yang sedang aktif mungkin di tengah, atau dari custom itu kita bisa memilih. Ya, untuk selanjutnya yang paling penting adalah ada di show height seperti itu. Ya, navigasi. Nah, navigasi kita menggunakan perintah link. Oh iya, masih ingat ya cara membuka PowerPoint ya? Kita klik tombol start di kiri bawah, lalu kita pilih all program, lalu kita pilih Microsoft Office, lalu kita pilih Microsoft PowerPoint. Ya, kalau sudah terbuka seperti ini. Nah, hyperlink, ingat ya, hyperlink seperti ini. Itu digunakan untuk berpindah dari satu slide ke slide yang lain, atau dari satu slide ke file yang lain, dan seterusnya. Kalau kita misalnya mau dari satu slide ke slide yang lain, ini misalnya ada halaman 2, sedangkan yang di sini ada halaman 1. Lalu kita mau membuat hyperlink, itu kita sisipkan word art atau tulisan indah. Kita tuliskan misalnya ke halaman 2. Lalu kita buat hyperlinknya seperti ini. Kita klik insert, kita pilih ya, kita pilih tulisannya, lalu kita pilih hyperlink, lalu kita pilih, karena ini hanya halaman, maka kita pilih place in this document. Kita pilih halaman 2. Nah, linknya sudah jalan. Kalau kita jalankan seperti ini, lalu kita klik. Nah, waktu kita lewatkan, mouse-nya sudah akan berubah menjadi gambar tangan. Artinya kita linknya sudah aktif. Ya. Nah, kita bisa langsung ke halaman 2 seperti itu ya. Begitupun kalau di halaman 2 kita beri link, misalnya ke halaman 1, sama jalannya. Kita pilih insert, hyperlink, lalu pilih halaman 1, kita klik. Nanti kalau kita jalankan, sudah akan berubah menjadi tangan. Kita bisa berpindah-pindah. Ini halamannya sudah berpindah-pindah ya. Ya, untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Kita mengenal antarmukaannya dulu, lalu sampai ke hyperlink. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas untuk font dan insert secara umum, supaya kita lebih efektif waktunya. Kita boleh diulang-ulang videonya supaya nanti bisa lebih dapat memahami. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh WA langsung ke Pak Eko, boleh telepon, boleh memberi komen di YouTube-nya, nanti Pak Eko akan jawab langsung juga di YouTube. Jangan lupa di subscribe, nanti kalau ada pelajaran baru supaya kamu mendapatkan notifikasi. Selamat istirahat, karena ini sekolah di rumah, bukan libur, tetap di rumah, tidak kemana-mana, menjaga kesehatan, banyak istirahat, banyak minum air putih yang hangat, cuci tangan sebelum makan, makan makanan yang sehat, ya. Tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut sebelum mencuci tangan dengan deterjen. Akhirnya, salam untuk Papa Mama. Semoga kita semuanya sehat selalu dan selalu sejahtera. Salam.